Langit di atas gedung Asosiasi Murim kini tampak sangat mempesona. Langit dipenuhi dengan cahaya berwarna biru. Pedang-pedang es yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh langit di atas gedung Asosiasi Murim. Dari kejauhan, pemandangan itu memang sangat mempesona, tapi tidak bagi mereka yang sedang berada di bawahnya. Mereka yang berada di bawahnya berada dalam rasa keputusasaan dan ketakutan. Chun Ye-won lalu berkata dengan suara yang mengintimidasi kepada para prajurit Asosiasi Murim yang semuanya sedang menatap ke arah langit. Berlutut. Suara itu hanya terucap pelan, tapi semuanya terdengar dalam telinga mereka. Seakan terhipnotis, lutut tegak para pendekar Murim yang sepertinya seakan-akan tidak pernah menyerah tertekuk. Lutut para prajurit Murim yang berada di hadapan Chun Ye-won semuanya menyentuh lantai. Mereka berlutut satu persatu, menyebar seperti gelombang saat semua 3.000 prajurit berlutut. Mereka benar-benar telah kehilangan keberanian mereka dan terjatuh dalam rasa ketakutan di hadapan satu orang. Benarkah yang kulihat ini semuanya nyata? Bima Kyon yang menyaksikan semua ini merasakan air mata hangat terbentuk di matanya. Hal yang sama pun dirasakan oleh anggota sekte lainnya. Bagaimana tidak? Selama 27 tahun, Ordo Iblis Langit hidup dalam bayang-bayang dengan kepala tertunduk. Tapi sekarang mereka melihat seluruh Asosiasi Murim diinjak-injak di depan mata mereka. Mengapa Tuhan tidak membunuh mereka semua saja sih? Heobong merasa tidak puas dengan semua ini. Wajar, karena Heobong tahu bagaimana karakter asli Chun Ye-won. Jika di zamannya dulu, semua orang seperti ini akan langsung dibunuh tanpa ampun. Namun, Chun Ye-won menyadari di zaman ini banyak portal gate muncul di mana-mana dan monster bermunculan. Jika mereka semua terbunuh, maka tenaga untuk menghentikan portal gate muncul dan monster akan berkurang. Dan ini juga sudah cukup sebagai bukti kemenangan sekte iblis. Ini bukan sembarang tempat, tapi ini adalah pusat utama Asosiasi Murim. Melihat seluruh pasukan Asosiasi Murim berlutut, anggota sekte iblis bersorak. Chunma, 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 Chunma. Panjang umur Ordo Iblis Langit. Kwon Jung-won dan eksekutif Asosiasi Murim lainnya mendengus melihat pemandangan itu. Namun mau bagaimana lagi? Situasi ini tidak dapat mereka ubah. Di hadapan makhluk maha kuasa seperti Chun Ye-won, mereka merasa tak berdaya. Bahkan mereka tak mampu menjatuhkan bawahan Chun Ye-won. Lalu, apa yang bisa mereka lakukan? Jika kabar ini menyebar, maka kehormatan Asosiasi Murim akan menderita. Aku benar-benar tidak menyangka hanya karena ketua dan wakil ketua tidak berada di sini akan membuat kita berada dalam situasi seperti ini. Memang sebagian besar para petinggi Asosiasi Murim sedang tidak berada di sini. Jadi mereka menganggap semua ini karena tidak ada ketua dan wakil. Jika ada mereka, mungkin hasilnya tidak akan menjadi seperti ini. Tapi sebenarnya sama saja.
Walaupun ketua dan wakil mereka ada di sini, tetap tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapan Jun Ye-won, sang Heavenly Master kelima, yang mereka anggap orang keenam yang telah mencapai Heavenly Master. Para eksekutif asosiasi murim mengepalkan tangannya terlalu keras untuk menahan penghinaan ini, sampai darah mengalir dari genggaman tangan mereka. Tahan, ini harus mampu kutahan demi pembalasan yang besar nanti. Dia mencoba untuk menahan semua hinaan penderitaan ini untuk nanti dapat membalas dendam. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengaku kalah saat ini. Dan ini akan menjadi bukti kemenangan sesaat dari sekte iblis. Begitulah tanggapan mereka. Kalian semua akan menyesalinya. Kau telah menyentuh pusat asosiasi murim, dan ini akan mempercepat kehancuran sekte iblismu. Kwon Jung-won menggerutu dalam hati sambil menatap Jun Ye-won. Dia masih beranggapan bahwa jika saja tidak ada Jun Ye-won di sini, maka dia pasti akan bisa menghadapi sekte iblis dengan mudah. Lalu, dalam keheningan, Jun Ye-won memberikan perintah. Kalian bawa barang-barang itu ke sini. Waduh! Jun Ye-won memerintahkan para anggota sekte iblis dan mereka lalu pergi ke belakang truk kargo dan memindahkan sebuah kotak besar. Para prajurit asosiasi murim bingung apa yang ingin mereka lakukan. Para bawahan sekte iblis mengumpulkan dan meletakkan 50 kotak berdampingan di hadapan mereka. Para anggota sekte iblis berdiri di depan mereka seolah-olah mereka akan membagikan makanan. Lalu Jun Ye-won berbicara kepada para prajurit asosiasi murim. Mereka yang ingin benar-benar bersumpah setia pada sekte kita, biarkan mereka datang satu persatu dan suntikan benda ini. Setelah mendengar kata-kata Jun Ye-won itu, wajah para prajurit asosiasi murim otomatis memucat. Apa itu? Apa isi di dalam suntikan itu? Anggota sekte iblis yang berdiri di depan kotak besar mengeluarkan jarum suntik. Sial, apakah itu racun? Mereka benar-benar syok. Mereka telah mencoba untuk menyerah pada Jun Ye-won agar dapat menyelamatkan hidup mereka. Mereka semua berpikiran sama. Mereka menyerah saat ini untuk membalas dendam nanti. Tapi apa ini? Mereka akan disuntikkan racun? Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Bukankah kami sudah menyerah? Salah satu eksekutif asosiasi murim bertanya. Lalu Jun Ye-won menjawab. Jun Ye-won menjawabnya dengan nada santai, seolah-olah ini adalah hal biasa baginya. Oh, ini adalah bom nano. Bom nano. Bom nano. Setelah mereka mendengar kata-kata bom nano, mereka dalam puncak kepanikan. Jadi mereka ingin menyuntikkan bom nano ke dalam tubuh kita. Ini gila. Lalu Direktur Jenderal Kwon Jung-won memandang mobil truk kargo milik sekte iblis dengan ekspresi seperti dia telah mengetahui jawabannya. Mengapa orang-orang sekte iblis datang ke sini menggunakan truk kontainer? Sebenarnya aneh memang mengapa mereka datang ke sini membawa mobil truk kontainer. Padahal tanpa mobil kontainer itu pun mereka dapat menembus untuk mencapai ke pusat gedung asosiasi. Jadi itu semua demi dapat membawa bom nano. Merasa tidak dapat menerima semua ini,
Bah Hyun Jae, salah satu eksekutif asosiasi murim, tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak. Apa maksudnya semua ini? Meskipun kami telah menyerah padamu, apakah tidak ada rasa penghormatan untuk yang telah kalah? Seakan menanggapi pertanyaannya, Jun Hyun tiba-tiba mendekatinya. Baik Hyun Jae yang panik melihat itu mencoba membela diri, namun tendangan ringan Jun Hyun membuat kakinya terpelintir dan terjatuh. Jun Hyun lalu menjambak rambutnya dan berkata, "Kau ini lucu juga ya." "Lepaskan aku." "Alasan apa aku harus mempercayaimu?" Itu apakah kau mencoba mengatakan sesuatu seperti kami berlutut sehingga semuanya akan baik-baik saja?" Secara resmi itu adalah..." Jun Hyun menjambak rambutnya lebih keras. Rasanya sangat sakit, seperti rambutnya sedang dicabuti. Lalu Jun Hyun berkata lagi dengan nada dingin, "Kurasa kau sudah tidak ingat tentang apa yang telah kau lakukan pada sekte iblisku." Mendengar kata-kata Jun Hyun itu, wajah para prajurit asosiasi murim menjadi murung. Mereka tampak suram dan gelap. Para prajurit asosiasi murim teringat kembali kenangan masa lalu. Seluruh asosiasi murim mati-matian berusaha untuk menjatuhkan Ordo Iblis Langit 27 tahun yang lalu. Bahkan, walau mereka telah memenjarakan Lord Sekte Iblis ke dalam penjara rahasia, mereka masih memaksa para anggota sekte untuk hidup sebagai buronan. Jun Hyun masih menarik tangannya ke arah bahu Bae Hyun Jae dan menarik rambutnya ke belakang. Bae Hyun Jae terus berteriak kesakitan. Apa yang ingin dia lakukan? Jun Hyun masih terus menarik sampai kepala dicabut dari badan Bae Hyun Jae. Darah menyembur dari tenggorokan dan memercik kemana-mana. Dia mencabut kepala dari rambutnya. Pada pemandangan yang terlihat brutal yang baru saja terjadi di hadapan mereka, para prajurit asosiasi murim memalingkan kepala mereka. Jun Hyun lalu mengangkat kepala di tangannya dan berkata lagi, "Kalian telah kalah dari sekte iblis dan kalian sekarang telah menjadi budak kami. Jika kau tidak menyukainya, maka katakan sekarang juga. Pilihan bagi seorang pecundang adalah menyerah atau mati." Setelah mengatakan itu, Jun Hyun melemparkan kepala di tangannya ke samping. Meskipun sepertinya Jun Hyun memperlakukan orang itu dengan sangat brutal, tapi tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Semua prajurit asosiasi murim telah dicekam ketakutan. Mereka benar-benar tidak ingin mati. Tentu saja, tidak lama kemudian, para prajurit asosiasi murim itu berbaris untuk mendapatkan bom nano yang disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Melawan berarti kematian. Kwon Jung Won dan para eksekutif asosiasi murim lainnya memiliki wajah yang sepertinya mereka tidak ikhlas. Mereka mencoba bergerak perlahan. Mereka masih memutuskan apakah akan memilih kehormatan dan mati
atau malu dengan hidup. Tapi tiba-tiba Jun Yeun berteriak lagi. Siapa yang menyuruh kalian untuk mengantri? Apa maksudnya? Bukankah kau memerintahkan kami untuk menetapkan pilihan? Para eksekutif itu bingung. Mereka berpikiran bahwa jika mereka mendapatkan suntikan, maka nyawa mereka akan selamat. Kau pikir kau tidak perlu membayar harga dari dosa-dosamu dulu? Harga? Apa maksudnya harga? Mereka benar-benar tidak mengerti apa maksud Jun Yeun. Aku ingin kalian, para eksekutif asosiasi murim, mati. Scan beralih ke ruang rapat yang telah dihancurkan karena gedung terbelah dua. Ketika gedung terbelah dua, mereka sedang mengadakan rapat dan orang-orang yang mengadakan rapat yang datang dengan sebagai hologram tiba-tiba menghilang karena listrik padam saat itu. Namun kini genset darurat telah otomatis menyala dan perangkat hologram aktif kembali. Mereka yang hadir sebagai hologram dapat melihat lagi situasi di sana. Saat mereka pertama muncul dalam ruang rapat itu, mereka terkejut. Mengapa ruang rapat begitu hancur berantakan? Namun mereka tidak dapat berbuat banyak karena mereka hadir sebagai hologram. Ketua dan wakil ketua asosiasi murim tidak juga hadir walau dalam bentuk hologram. Lalu mereka mendengar beberapa gemuruh di luar. Mereka yang datang menggunakan hologram ini memutuskan untuk melihat melalui layar kamera CCTV. Saat mereka melihat suasana di luar menggunakan layar CCTV, mereka terkejut saat melihat kepala eksekutif asosiasi murim yang terpenggal. Rambut mereka berubah warna, seolah-olah mereka telah dibekukan sampai mati. Mereka semua mati dengan ekspresi yang menyakitkan. Ini apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa mereka mati? Para eksekutif yang datang dengan hologram tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka saat melihatnya. Pada saat yang bersamaan, terlihat seseorang duduk di kursi tempat ketua seharusnya duduk di dalam ruangan itu. Itu adalah Jun Yeun. Jun Yeun dengan arogan berkata kepada para eksekutif yang datang menggunakan hologram, "Kalian seharusnya bersyukur karena kalian beruntung datang ke sini sebagai hologram dan nyawa kalian berhasil selamat." Para eksekutif asosiasi murim, para eksekutif hologram yang marah tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Kau, siapa kau? Berani-beraninya kau melakukan ini?" Atas pertanyaan itu, Jun Yeun menjawabnya dengan bangga, "Aku adalah Junmo dari Ordo Iblis Langit yang Agung." Setelah Jun Yeun mengatakan itu, perangkat pengeras suara yang terdapat pada hologram seakan-akan rusak. Mereka semua menjadi sunyi, seolah-olah mereka kehabisan kata-kata.